Ada kejanggalan bahkan oleh lembaga negara sekalipun soal dan berbeda dengan Komnas HAM. Misalnya LPSK. Kita dengarkan lagi ya Pak Taufan Damanik. Ini dia. Faktanya bahwa TKP di Magelang itu adalah rumah kediaman Ibu PC dan Pak FS. Ya. Artinya TKP itu dalam penguasaan Ibu PC, ya, bukan penguasaannya Joshua. Yang kedua, yang umumnya terjadi pada kekerasan seksual itu ada relasi kuasa. Ya, posisi pelaku lebih dominan dibanding korban. Hal ini juga tidak terpenuhi karena terduga pelaku almarhum Joshua itu kan ADC, supir. Yang ketiga, itu bukan rumah kosong. Di rumah itu ketika diduga ada peristiwa itu kan ada KM dan S. Jadi rasanya nekat sekali kalau almarhum Joshua melakukan kekerasan seksual. Ketika rekonstruksi ya atas peristiwa di Magelang tanggal 7 itu, Ibu PC masih bertanya kepada RR ya, di mana almarhum Joshua, di mana Joshua. Kemudian RR membawa Joshua menghadap Ibu PC di kamar. Yang nggak lazim bahwa korban kekerasan seksual yang biasanya mengalami trauma, depresi, stres, dan sangat benci dengan pelakunya masih bertanya tentang pelaku. Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, kok kejanggalan seperti ini nggak bisa dilihat oleh Komnas HAM? Kalau kami nggak merasa ada kejanggalan, kami akan membuat kesimpulan sama dengan extrajudicial killing. Yang itu kami firm 100%. Karena itu kami masih menyediakan ruang ya untuk melakukan satu pengujian apakah ini valid atau tidak. Itu kan jelas. Ya tapi sekali lagi saya katakan ya, ada langkah lebih baiknya kalau kemudian itu diuji. Kalau tidak, itu akan tampil di persidangan. Terdakwa yang namanya FS dengan terdakwa satu lagi yang nama istrinya, ditambah berapa orang ajudan dan pembantunya, ditambah lagi yang lain-lain, itu akan memberikan keterangan yang seragam. Kenapa menurut Anda urus ini penting untuk ditindaklanjuti? Bukankah dalam hukum pidana, apalagi dengan pasal hukum pembunuhan berencana, motif menjadi sesuatu yang tidak penting? Kenapa ini harus digaungkan terus? Saya tidak melihat itu sebagai motif, sebagai isu hak asasi manusia. Kekerasan seksual itu isu hak asasi manusia. Nah, Bapak bilang isu kekerasan seksual itu isu hak asasi manusia. Berarti Anda sudah berpihak pada Bu Putri dan bukan berpihak pada kita harus gini, ada orang yang mengklaim dirinya sebagai korban. Sebaliknya ada orang yang diklaim ini berbohong. Bukan, tunggu dulu. Ada orang yang diklaim sebagai pelaku. Harus dibuktikan. Kalau seandainya ternyata tidak benar. Orang yang diklaim melakukan pelecehan seksual sudah mati, Pak. Dia tidak bisa melakukan. Makanya salah satu-satunya untuk memulihkan nama baiknya adalah pembuktian yang secara ilmiah tadi itu. Pak, pembuktian itu bisa saja dengan common sense. Tanpa harus meresonansi motif untuk menjadikan alasan pembunuhan menembak bertubi-tubi. Misalnya, kalau dia menjadi korban, dia tidak akan menghilangkan barang bukti. Sejak awal Komnas HAM sudah mengatakan semua percakapan alat komunikasi itu sudah hilang. Iya. Kalau dia korban yang ingin dibela, dia tidak akan merusak TKP. Kalau dia korban yang harus dibela. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Ibu Putri merusak TKP? Yang merusak TKP itu FS loh. Ya. Belum tentu ya apa yang dilakukan kejahatan dilakukan oleh suaminya berarti juga kejahatan dilakukan istrinya.